Mungkin yang perlu ditambahin gitu dari pernyataan tadi, saya tuh lama banget ngurusin industri ekstraktif ya kayak gitu di BP Indonesia. Saya pernah jadi senior environmental advisor, proyeknya terutama buat proyek Tangguh. Itu 2021 2001 2002 sampai 2006. Setelah itu saya lama di Antam, 10 tahun, ada di beberapa kayak posisi yang terkait sama komite di Dewan Komisaris. 10 tahun, 2018, 2008 sampai 2018. Jadi saya punya passion banget sama industri ekstraktif, terutama dalam urusan sosial sama lingkungannya. Dan ini yang saya mau ceritain, apa yang saya lihat dalam perkembangan dari awal terkait dengan isu HAM di industri ekstraktif. Udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Tapi belum Udah. full screen. Oke, Ya, ini full screen udah belum? sudah, Pak. Oke. Ya. Saya berharap bisa ceritain isi ini. Saya dikasih tahu 60-30, sekarang 10 lewat 10. Saya berharap 50 menitan kali ya selesai kayak gitu. Ya. Ini utamanya saya bagi dua, kayak gitu, bicara soal bisnis dan HAM secara umum. Setelah itu bisnis dan HAM di industri ekstraktif, dan ada penutup satu slide. Kalau ngomong bisnis dan HAM, saya kira kita berutang sama orang ini, seorang tokoh uh, terkenal. Dia profesor di Harvard, tapi dia lama banget mendampingi Sekjen PBB. Dan John Ruggie ini diminta oleh Sekjen PBB untuk mendefinisikan bagaimana bisnis dan HAM. Dan karyanya itu yang jadi dasar semua apa yang kita bicarakan hari ini. Saya mau ngasih kutipan yang menurut saya sangat powerful di situ. Dia bilang bahwa creating a more just business in relation to human rights involve finding ways to make respecting rights an integral part of business. That is just making it standard business practice. Jadi mimpinya John Ruggie, ini kita nggak lagi lihat HAM itu sebagai isu yang terpisah kayak gitu ya dari bisnis, bukan isu khusus, tetapi menjadikan HAM ini benar-benar jadi praktek keseharian. Mungkin kalau di industri ekstraktif hal yang sangat uh, terkait dengan cita-citanya John Ruggie ini adalah ini K3, kesehatan, keselamatan kerja gitu. Itu di industri ekstraktif jadi sangat jadi perhatian gitu. Semua orang bicara soal itu, dan yang dicita-citakan Ruggie adalah demikian untuk seluruh bisnis, bukan cuma industri ekstraktif. Mari kita masuk ke bisnis dan HAM-nya. Bagaimanapun, walaupun di belakang atau di sebelum dokumen ini sudah ada pembicaraannya, tetapi saya kira kulminasi dari bisnis dan HAM itu adalah dokumen Guiding Principles on Business and Human Rights yang dibuat oleh UNHR. Di situ dinyatakan bahwa ada tiga pihak, dan tiga pihak tersebut punya uh, apa namanya uh, uh, punya tanggung jawab yang berbeda-beda. Tanggung jawabnya negara itu adalah untuk melindungi HAM. Tanggung jawabnya perusahaan itu adalah untuk menghormati HAM. Sementara untuk para korban, uh, mereka baik negara maupun perusahaan itu perlu menyediakan akses terhadap remedi atau tindakan perbaikan
Bapak Ibu mohon maaf sepertinya ada masalah koneksi ya oleh Pak Jalal. Mohon ditunggu Bapak Ibu. Entah kenapa nih putus. Mohon maaf ya teman-teman semua. Saya ulangi lagi Ya Pak, connect. Yuk, udah kelihatan lagi? sudah Pak. Oke. Eh, Oke. ini. Nah, ini apa yang tadi saya nyatakan sebetulnya
HAM itu apa saja sih isinya ya? Ini kan kalau teman-teman baca so, so- soal HAM, kemudian banyak yang khawatir pembicaranya langsung pelanggaran HAM berat, kematian, kecelakaan yang disebabkan oleh perusahaan misalnya. Tapi sebetulnya isinya bukan itu saja, dan sebagian besar sebetulnya isu HAM itu kaitannya dengan hal-hal yang jauh lebih pakai tanda kutip ringan, tapi itu juga berarti ada banyak isu HAM. Teman-teman bisa lihat di situ ya, apakah perusahaan ngasih kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, apakah perusahaan memberikan um, pendapatan yang layak, apakah kemudian perusahaan itu uh, uh, memastikan bahwa lingkungannya sehat gitu, itu semua masuk ke dalam pencakupan pembicaraan bisnis dan HAM. Teman-teman mungkin bisa dilihat di sebelah kanan bawah itu soal pekerja anak, soal diskriminasi, soal remunerasi yang setara kayak gitu untuk jabatan dan tanggung jawab yang sama, itu hal yang sangat penting. Dan sumbernya dari mana itu macam-macam konvensi HAM juga yang teman-teman bisa lihat. Um, nah, kalau kemudian kita lihat situasi sekarang begitu ya, um, bicara soal HAM itu nggak cuma di industri ekstraktif misalnya yang kemudian dianggap paling banyak isunya, nah enggak. Teman-teman di sini bisa lihat ya, ya paling kiri itu memang industri ekstraktif terkait sama pertambangan. Tapi kemudian yang di Guardian itu ya, lihat itu Starbucks dengan rantai pasokan kopi. Kemudian di sebelah kanan atas itu Jepang, itu bicara soal standar HAM untuk bank. Kenapa? Karena membayari industri tertentu, membayari proyek, membayari perusahaan, itu kalau perusahaannya dan proyeknya itu punya kaitan dengan isu HAM, tentu saja banknya ikut bertanggung jawab. Fashion yang mungkin banyak orang berpikir bahwa ini ya industri yang tidak ada pelanggaran HAM-nya di situ, tapi di berita yang kiri bawah itu teman-teman bisa lihat semua. Kemudian industri migas tentu saja Aramco, dan industri kimia BASF itu dan semua industri sebetulnya. Dan ini saya cuma ngambil contoh beberapa saja. Nah, apalagi gitu yang kita lihat dari pembicaraan soal bisnis dan HAM. Karena tadi saya sudah nyatakan bahwa perusahaan itu punya tanggung jawab untuk menghormati HAM, maka kemudian pertanyaannya, tanggung jawab itu terkait dengan apa sih gitu ya? Eh, yang paling penting dari ini semua adalah mencegah jangan sampai ada pelanggarannya. Kemudian kalau sudah ada, maka bagaimana itu diatasi, ditangani. Kemudian ada pertanyaan, itu di mana gitu? Itu bukan cuma di dalam perusahaan, tapi juga sebetulnya dalam relasi sepanjang rantai nilai. Bagaimana caranya fokusnya terhadap orang yang punya risiko terkena isu HAM. Kemudian nggak disarankan cuma ikut regulasi nasional, tapi harus melampaui itu. Dan perusahaan diminta untuk sadar bahwa nggak ada offset sebetulnya dalam urusan HAM. Jadi kalau ada pelanggaran, ya pelanggaran terjadi, apapun yang dilakukan kemudian itu tidak akan membuat bahwa pelanggarannya nggak ada. Yang ada adalah bahwa itu adalah diadres, pihak yang dilanggar HAM-nya akan mendapatkan kompensasi diantaranya gitu. Tetapi kemudian pelanggarannya sendiri ya tetap eksis gitu, nggak bisa dibilang nggak ada. Nah, apa yang harus dibuat oleh perusahaan itu adalah policy, kebijakan ya, terus komitmen untuk menegakkan HAM itu di dalam kebijakan tersebut. Kemudian bagaimana itu semua dimasukkan ke dalam keseluruhan organisasi dan aturan internal.
Yang kedua, yang diekspektasi terhadap perusahaan itu juga adalah due diligence atau uji tuntas HAM, yang berarti adalah perusahaan memahami seluruh isu HAM, dampak HAM dari bisnisnya, yang potensial maupun yang aktual. Dan kemudian perusahaan juga diminta untuk membuat grievance mechanism, mekanisme untuk mengajukan keluhan gitu, dan mekanisme untuk tentu saja remedy untuk menyelesaikan itu. Dan saya suka banget lihat ya perusahaan-perusahaan itu ketika bicara soal HAM itu strateginya secara umum adalah defensif. Perusahaan-perusahaan bicara soal HAM seakan-akan itu semuanya itu adalah risiko, dan risikonya bukan dalam pengertian ketidakpastian, melainkan benar-benar sebagai ancaman. Dan itu memang ada dimensi tersebut ya, dimensi risiko ya, karena kalau ada pelanggaran itu akan ada resiko reputasi jelas ada. Kalau ada pelanggaran HAM kita juga akan lihat mungkin orang akan meninggalkan perusahaan, reputasinya ternoda, kemudian akan ada tuntutan hukum, ada disrupsi, ada penundaan, ada penghentian operasi, dan bahkan kehilangan peluang bisnis. Tetapi sebetulnya seperti yang digambarkan di sebelah kanan itu ya, yang namanya HAM ini juga mengandung dan banyak peluangnya. Jadi perusahaan yang menegakkan HAM itu tentu saja akan disukai oleh karyawannya, calon karyawan juga suka gitu. Jadi banyak peluang untuk memenangkan apa yang namanya war for talent. Kemudian bisnis continuity tentu saja yang bisa menegakkan HAM itu akan punya resiliensi ketika berhadapan-hadapan dengan guncangan ya, karena karyawannya akan membela perusahaan, akan suka pada perusahaan dan meneruskan bisnis itu. Future proofing dengan asumsi bahwa di masa depan yang namanya HAM itu akan terus semakin diperhatikan oleh para pemangku kepentingan. Kemudian investasi juga saya nanti tunjukin bahwa banyak banget dengan perkembangan investasi berkelanjutan, bahwa HAM ini akan jadi perhatian. Dan kalau kita bicara soal kontribusi terhadap SDGs, ini juga jelas HAM itu bagian yang integral dari itu. Nah, tadi saya nyatakan ada ada 3 yang harus dilakukan oleh perusahaan: bikin komitmen dan kebijakan, melakukan uji tuntas, dan kemudian punya grievance mechanism dan remedy ya. Teman-teman di sini bisa lihat, kalau mau melakukan uji tuntas, saya sarankan ini dokumen yang saya kasih tautannya ini, karena ini dokumen yang menurut saya paling komprehensif. Dan kalau mau melakukan, teman-teman bisa lihat roda di sebelah sebelah kiri itu, melakukan assessment dulu, kemudian mengintegrasikan hasil assessment itu ke dalam berbagai aturan internal, dan itu ditegakkan. Kemudian harus ada tracking terhadap kinerjanya, dan mengkomunikasikan itu semua keluar. Dan ini kenapa digambarkan sebagai roda, ya memang karena ini adalah proses yang terus-menerus, bukan proses sekali kemudian selesai begitu. Enggak. Ini yang tadi dinyatakan oleh John Ruggie, ini harusnya jadi hal yang benar-benar dilakukan tanpa tanpa disadari bahwa ini adalah hal yang spesifik, yang khusus kayak gitu, karena ini harusnya jadi perilaku kita semua. Dan ketika ditanya bagaimana caranya mengidentifikasikan dampak HAM, ada 2 hal yang disarankan oleh Shift ini. Yang pertama, lakukan stakeholder mapping. Seharusnya perusahaan sudah biasa melakukan ini. Perusahaan tahu siapa saja pemangku kepentingannya, dan kemudian pemangku kepentingan itu tolong ditaruh di
rantai nilai dan rantai aktivitas perusahaan dari awal sampai akhir begitu ya. Dan dari situ kemudian perusahaan bisa melakukan eh, eh, pengisian sebetulnya isu HAM apa yang ada di dalam satu aktivitas spesifik terkait dengan pemangku kepentingan yang spesifik juga begitu. Jadi diisikan itu, lalu kemudian karena kita nggak akan ngurusin semua isu ya, karena ngurusin semua isu tentu saja akan ngabisin waktu banyak, maka yang paling penting adalah prioritisasi. Dan yang penting dicari itu adalah salient human rights issues. Apa yang namanya salient human rights issues, teman-teman bisa lihat di situ. Dan kita tahu bahwa ada banyak isu sosial dan lingkungan seabrak-abrak yang dihadapi oleh perusahaan. Kemudian ada potensial human rights impacts di dalam itu ya. Tetapi yang potensial itu perlu ditapis lagi. Jadi yang salient, yang paling menonjol. Dan ini yang akan jadi prioritas apa yang harus dilakukan oleh perusahaan. Nah, bagaimana prioritisasinya? Saya kira banyak teman-teman yang udah tahu matriks risiko. Di situ ada derajat keparahan dan kemudian bagaimana peluang terjadinya. Dan teman-teman bisa lihat di sini bagaimana kalau di HAM yang namanya derajat keparahan itu dinilai. Jadi pakai skala, pakai cakupan dan pakai remediability. Dan yang likelihood ini dikaitkan dengan aktivitas bisnis, kemudian relasi bisnis dan konteks operasi. Jadi bagaimanapun nanti wujudnya itu adalah matriks risiko. Apalagi yang kita bisa pelajari di dalam dokumen bisnis dan HAM. 3 atau 4 jenis keterlibatannya perusahaan dalam isu HAM. Perusahaan itu bisa jadi penyebab, perusahaan itu bisa berkontribusi secara langsung maupun nggak langsung ya, kayak gitu ya. Ada yang in parallel dan ada yang facilitate atau incentivize. Yang bentuk yang keempat itu adalah linkage. Nggak ada kontribusi langsung maupun nggak langsung kayak gitu, tapi itu tetap dianggap terkoneksi. Ini yang perlu kemudian akan dilihat di masing-masing jenis risiko HAM. Dan ketika perusahaan tahu apa yang jadi apa sih di dalam risiko itu dia masuk yang mana, dari situ perusahaan akan bisa memberitahu kepada seluruh pemangku kepentingannya apa yang jadi tanggung jawabnya. Dan teman-teman bisa lihat di sini kalau memang perusahaan jadi penyebab isu HAM tersebut, maka dia harus menghentikan selain mencegah dan nanti remedi juga gitu. Nah, kalau kemudian dia berkontribusi selain menghentikan dan mencegah ya, dia ada leverage, kemudian berkontribusi pada remedy. Nanti saya tunjukin yang namanya leverage itu apa. Kemudian yang kontribusi yang berikutnya juga sama. Nah, kalau linkage dia hanya perlu menggunakan leverage itu. Dan ini yang namanya leverage dan remedy ya. Bayangkan kalau perusahaan itu misalnya beli dari rantai pasok tertentu, perusahaannya tidak menyebabkan tidak menyebabkan hal tersebut gitu, tidak menyebabkan pelanggaran HAM gitu di salah satu rantai pasoknya, dan perusahaan tahunya belakangan kayak gitu. Perusahaan sudah sebelumnya misalnya mencari tahu apakah perusahaan ini melanggar HAM apa enggak di masa lalu, ternyata enggak, tapi tiba-tiba ketahuan ada pelanggaran HAM. Nah, yang bentuk linkage seperti ini kemudian harus diapain? Nah, ini leverage itu harus dilakukan. Termasuk misalnya leverage yang komersial. Tolong hentikan
dan kami akan mereview kalau pelanggaran HAM tersebut dihentikan, pelanggaran HAM tersebut sudah diselesaikan, maka bisnis kita akan jalan terus. Tapi kalau dalam waktu katakanlah 3 bulan begitu nggak bisa diselesaikan, saya akan cari yang lain, pemasok yang lain, karena itu akan kena saya juga akan terkena resiko reputasi misalnya. Dan perusahaan bisa menggunakan pihak yang lain, LSM HAM gitu misalnya, untuk memberi bantuan, atau bahkan membentuk multi stakeholder forum untuk memastikan bahwa nggak ada lagi pelanggaran HAM. Kadang-kadang yang langsung dengan peersnya itu, tapi yang lain juga mungkin ada. Nah, sementara kalau remedinya sendiri begitu, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan kalau ada pelanggaran HAM, minta maaf jelas kayak gitu, kemudian ada restitusi, ada rehabilitasi, kompensasi, termasuk kompensasi ini finansial gitu ya. Kemudian sanksi buat yang langgar, termasuk dikeluarkan, atau kalau pelanggarannya ekstra yang berat mungkin diadukan ke hukum oleh perusahaannya sendiri gitu. Dan yang paling penting adalah jangan lagi diulangi. Nah, ini kerangka pelaporannya ya, teman-teman bisa lihat yang sangat komprehensif juga dari Shift kayak gitu ya. Mulai dari governance, kemudian focus of reporting, kemudian management of salient human rights issues, dengan sangat detail itu diminta dilaporkan. Dan ini bukan cuma yang dibuat oleh UN Human Rights, bukan cuma yang dibuat oleh Shift, tapi juga ada berbagai standar dan kerangka lain yang terkait. Kalau teman-teman pernah pakai IFC Performance Standards, standar 1 sampai 8, di standar itu kelihatan sebetulnya HAM itu banyak. Kalau pernah ada teman yang dapat diminta untuk bisnisnya kena due diligence dari OECD, yang buat responsible business conduct, itu juga ada bagian penting. Dan voluntary principles on security and human rights versi yang paling akhir, versi 2023, ini khusus HAM dan yang terkait dengan aparat keamanan. Yang belakangan juga keluar yang OECD guidelines buat responsible business conduct versi 2023. Dan kenapa yang OECD saya taruh 2 ekstra penting? Berita kemarin atau 2 hari yang lalu ya, Indonesia lagi ada dalam pembicaraan untuk jadi anggotanya OECD. Jadi akan makin kepake. Kalau tadinya mungkin terbatas pada perusahaan-perusahaan tertentu yang punya bisnis dengan negara-negara OECD, kalau Indonesia beneran diterima jadi anggota OECD, maka standar-standar OECD yang terkait sama bisnis akan berlaku. Nah, teman-teman juga bisa baca berbagai sumber pustaka soal bisnis dan HAM. Dan ini saya tampilin dari koleksi saya gitu di perpustakaan digital maupun perpustakaan kebanyakan sih buku cetak ya. Saya punya, dan kalau ada yang mau pinjem kali gitu, silahkan aja sampaikan, nanti beberapa bisa saya pinjemin juga. Nah, gimana dengan situasi di industri ekstraktif, khususnya saya mau bicara soal pertambangan. Nah, kalau kita lihat berita-berita mutakhirnya, saya mau bilang satu, kalau lihat di sisi kiri ya, dimanapun pertambangan itu dilakukan, isu HAM-nya melekat. Teman-teman bisa lihat yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok di Afrika. Perusahaan Kanada banyak banget tuh di seluruh dunia. Kemudian apalagi British Columbia tuh bener-bener yang di Kanadanya gitu, yang kemudian teman-teman juga bisa lihat kejadian di Peru dan Kolombia, Guatemala, kemudian di Australia. Mungkin teman-teman masih pada ingat kasus di mana BHP itu bikin bikin masalah gede banget di tanahnya masyarakat adat di Australia. Nah, selain di mana-mana, di sebelah kanan teman-teman bisa lihat itu bahwa sekarang ini kan pertambangan menguat lagi, volume investasinya membesar, aktivitasnya semakin besar. Kenapa?
karena pertambangan mineral itu banyak yang dikaitkan dengan energi terbarukan, penyimpanan energi dan elektrifikasi. Jadi semua untuk nurunin emisi untuk mencapai transisi energi, kita membutuhkan lebih banyak bahan mineral dan logam dari pertambangan. Dan itu semua itu yang terkait dengan EV, dengan keseluruhan transisi mineral, transisi dengan yang renewable energy, dengan critical minerals gitu. Dan siapapun yang melakukannya itu HAM-nya banyak banget jadi isu. Dan ini yang saya perhatikan sangat menguat di setahun 2 tahun belakangan ini. Dan kalau kita lihat studinya EY yang keluar setiap tahun yang jadi patokan buat teman-teman pertambangan, itu selalu disebutkan ada 10 risiko dan peluang untuk sektor pertambangan. Tahun 2024 kayak apa? Nah, ESG yang nomor 1, capital nomor 2, license to operate nomor 3, climate change 4, digital and innovation, kemudian sampai workforce 10. Nah, kalau kita lihat isinya ESG, di local community impact, itu juga termasuk sebetulnya human rights impact. Tailings and waste management, water stewardship, kemudian attaining net zero emissions, itu sebetulnya terkait dengan HAM lingkungan. Karena lingkungan yang sehat itu bagian dari HAM ya, climatic effects. Nah, kemudian diversity, equity and inclusion. Tentu saja ini terkait sama HAM juga kayak gitu. Dan human rights juga disebut secara khusus di situ. Nah, jadi saya mau bilang bahwa resiko dan peluang di sektor pertambangan yang dikaitkan dengan HAM itu banyak banget sebetulnya. Jadi pertambangan mau sukses itu penting banget merhatiin HAM. Dan saya juga mau bilang bahwa isu HAM ini ya di standar industri pertambangan itu sangat menonjol, kuat banget dan udah lama sebetulnya ini dibicarakan secara komprehensif. Teman-teman mungkin di sini saya taruh yang ICMM Mining Principle. ICMM itu International Council on Mining and Metals. Jadi organisasi organisasi perusahaan tambang yang paling tinggi dan paling dihormati di seluruh dunia. Dia punya 10 mining principles, semuanya untuk keberlanjutan, dan teman-teman bisa lihat ya di sini. Yang ketiga itu adalah HAM, sementara di 9 itu sebetulnya adalah juga social performance, dan 10 ada stakeholder engagement yang kaitan sama HAM-nya itu juga kuat. Nah, di ICMM Mining Principles 3 ini jelas banget disebutin respect human rights and the interests, cultures, customs, and values of workers and communities affected by our activities. Jadi ini yang diminta, prinsipnya bunyinya begitu, dan kemudian ada performance expectations, di mana perusahaan itu perlu mengembangkan dengan extensive input from NGOs, international organizations and academics. Our mining principle establish baseline performance expectation for a responsible mining and metals industry. Apa yang harus ditunjukkan kinerjanya itu yang paling banyak dari 10 mining principles ini adalah yang pertambang, yang ketiga ini, yang human rights, ada 9. Pertama, bagaimana perusahaan itu menghormati HAM, kemudian menghindari pemindahan yang tidak sukarela begitu ya, kemudian memastikan security, tadi ya, urusan keamanan dan HAM, kemudian memastikan penghormatan terhadap HAM-nya para pekerja, termasuk di situ adalah fair pay and working hours, kemudian menghormati indigenous peoples atau masyarakat adat, kemudian FPIC, free prior informed consent, atau kalau di Indonesia di sektor kehutanan biasanya disebut padiatapa. Ada promote workplace diversity, ini ekstra penting juga kayak gitu, dan kemudian promote inclusive workplace. Jadi ada 9 yang diminta dengan detail apa saja yang harusnya dilakukan di situ, di dalam dokumen yang kalau teman-teman klik tautannya itu langsung bisa dibaca ekspektasinya apa.
Dan ini bukan apa, walaupun ICMM Mining Principles itu tahun 2022 bulan Juni itu adalah versi yang terakhir, sebetulnya sebelum ini kita udah lihat banyak. Ada ICMM apa tahun 2009 itu ICMM ngeluarin 2 dokumen, dan tahun 2012 itu 1 dokumen lagi gitu. Semuanya masih bisa diunduh, teman-teman bisa lihat tautan itu. Jadi ICMM itu ngasih overview, management approach dan issues, kemudian bagaimana isu HAM itu ditangani, kemudian bagaimana perusahaan itu bisa mengintegrasikan HAM itu ke dalam manajemen risikonya. Ini 3 dokumen yang saya kira di dalam sejarah industri pertambangan ini ekstra penting untuk bukan cuma diapresiasi kayak gitu ya, tapi juga ditegakkan sebetulnya isinya. Nah, tadi saya tunjukin itu tahun 2009 ada 2 dokumen, tahun 2012 1. Nah, sebelum tahun 2012 dokumen yang terakhir bagaimana itu dimasukkan ke dalam manajemen risiko, tahun 2011 ICMM juga ngeluarin dokumen yang terkait dengan Voluntary Principles on Security and Human Rights, yaitu Implementation Guidance Tools-nya. Nah, ini yang sampai sekarang saya lihat masih yang paling komprehensif. Jadi dokumen ini udah berumur 13 tahun ya. Tapi kalau lihat sebelah kiri itu ya, apa sih isinya? Stakeholder engagement, risk assessment, public security providers dan private security providers. Bagaimana membedakan isu HAM yang berasal dari kalau perusahaan tambang misalnya mendapatkan bantuan keamanan itu dari dari pemerintah, versus kalau perusahaan tambang itu punya aparat keamanannya sendiri kayak gitu atau punya kontraktor swasta. Itu sangat detail, dokumen ini 100 halaman yang benar-benar kalau diikutin, saya kira perusahaan tambang akan relatif aman ya dari pelanggaran HAM. Dan apalagi yang ditunjukkan oleh ICMM itu tahun 2017. Saya suka banget tahun 2017 ini ICMM ngeluarin ada 6 kalau nggak salah 6 set isu yang penting untuk memastikan hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat. Dari 6 isu tersebut, salah satunya adalah HAM, dan ada ini bisa diunduh gratisan semua. Ini bahan presentasi yang menurut saya bagus banget, komprehensif, ngasih tahu ke kita semua bagaimana cara ngasih pelatihan HAM ke top management, ke senior staff. Apa sih yang perlu diketahui oleh teman-teman Komrel? Apa yang diketahui oleh teman-teman non Komrel, tapi dia berhubungan dengan masyarakat, dengan pemangku kepentingan eksternal. Misalnya yang biasa purchasing gitu misalnya, bukan Komrel gitu, tapi purchasing ini punya kaitan erat sama bagaimana HAM itu ditegakkan. Nah, ini dibagi 3 kayak gitu, benar-benar disediakan dengan sangat detail, dan ini bisa dipakai buat bikin kebijakan, bisa dipakai buat bagaimana itu dilakukan di lapangan dan seterusnya, karena sangat detail. Apalagi loncat 2 tahun ICMM juga ngeluarin grievance mechanism yang dinyatakan sebagai alat pemantauan dan penyelesaian isu HAM. Teman-teman bisa lihat contoh grievance mechanism yang dibuat di dalam ini. Kalau banyak perusahaan tambang di Indonesia yang saya lihat dan di beberapa di luar negeri itu menyatakan bahwa grievance itu cuma yang komplain disampaikan secara formal ya. Tapi di sini gitu bahkan yang lain lewat mekanisme yang lain, kalau dengar ada ketidakpuasan di masyarakat itu juga dimasukkan ke dalam grievance mechanism, dan bagaimana itu dilakukan. Saya kira bagus banget ya kalau teman-teman bisa lihat dokumen handling and resolving local level concerns and grievances ini. Nah, yang mau saya tekankan adalah bahwa di dalam dokumen ini ada 4
pemangku kepentingan yang mereka bilang ini masuk ke dalam kelompok rentan yang ekstra penting untuk diperhatikan. Dan satu, anak-anak, dua, perempuan, tiga, masyarakat adat, empat, penyandang disabilitas. Yang saya mau bilang adalah bahwa sensitivitas banyak perusahaan tambang di Indonesia terhadap anak-anak itu masih rendah. Terhadap penyandang disabilitas itu juga masih rendah. Beberapa yang paling progresif tentu saja memasukkan anak-anak, memasukkan penyandang disabilitas ke dalam radar radar kelompok rentan mereka gitu, tapi sebagian besar belum. Jadi kalau mau belajar bagaimana caranya lebih sensitif terhadap isu-isu HAM yang terkait dengan anak, perempuan, masyarakat adat dan penyandang disabilitas, teman-teman bisa ambil dokumen ini dan kemudian pelajari. Tahun lalu akhirnya keluar dokumen panduan uji tuntas atau due diligence HAM buat sektor pertambangan, yang saya sangat impress dengan bagaimana mereka naruh key human rights issues for mining activities itu di bagian depan. Bukan cuma bukan cuma yang biasa, tapi coba lihat yang paling kanan, lingkungan, kemudian closure, transition and exit, water stewardship, tailings, pollution and waste, climate change, nature. Itu semua dimasukkan ke dalam yang disebut sebagai key human rights issues. Dan ini membuat saya kira kesadaran buat banyak perusahaan tambang gitu bahwa yang namanya isu lingkungan itu juga adalah isu pertambangan yang sangat penting, apalagi di industri ini kayak gitu ya. Selain yang sudah biasa kita lihat, kita nyatakan itu sebagai key human rights issues. Di dokumen tersebut teman-teman juga bisa lihat apa yang namanya maturity matrix gitu buat buat uji tuntas ini, dan sangat detail. Nanti bisa dilihat yang kalau perusahaan bikin komitmen, perusahaan mengidentifikasi, perusahaan mengintegrasi, kemudian perusahaan itu melacak dan perusahaan itu melaporkan, kan itu ininya banyak aktivitasnya banyak, itu ditandain satu demi satu itu jenis aktivitasnya apa saja dan bagaimana kemudian dia dikaitkan dengan 5 level lima level kematangan HAM: nascent, basic, manage, align with international good practice, dan leading practice. Itu semua dijelaskan dan kita jadi bisa melakukan self assessment atau penilaian diri kayak gitu ya kalau kita mau menggunakan dokumen ini. Dan lagi-lagi ini luar biasa lengkap, jadi ya kalau mau diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia misalnya untuk kepentingan staff yang susah berbahasa Inggris gitu, ini sebetulnya sudah sangat menolong buat buat bagaimana perusahaan pertambangan bisa menegakkan HAM. Di luar ICMM, saya lihat misalnya ada uji tuntas rantai pasok mineral yang tahun 2016 itu ada edisi ketiganya ya dari OECD, yang misalnya mau nunjukin bahwa ini salah satu contoh mineralnya yaitu emas. Emas itu kayak apa sih rantai nilainya? Proses bisnisnya kayak apaan, sehingga kemudian kayak apa juga resiko HAM-nya. Itu sangat detail. Kemudian nanti ada mineral yang lain, itu juga digambarkan di dalam dokumen yang lumayan panjang ini gitu. Teman-teman bisa lihat di dalam dokumen itu beda mineral, beda pula proses bisnisnya, sehingga beda pula uji tuntas HAM yang perlu dilakukan atas atas mineral tersebut. Yang juga makin populer itu IRMA. Jadi IRMA ini adalah Initiative for Responsible Mining Assurance. Jadi ini adalah audit atas bagaimana perusahaan menjalankan bisnisnya, perusahaan pertambangan menjalankan bisnisnya. Dan
bagian ketiga dari apa namanya dari bab 1.3 itu adalah tentang human rights yang teman-teman bisa lihat dengan eh, seketat apa sih kalau audit HAM itu dilakukan ke industri pertambangan. Dan kalau mungkin ada yang ngamatin beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu mungkin ya, keluar tuntutan perusahaan-perusahaan em, eh, mobil listrik, tuntutan perusahaan ini apa namanya macam-macam jenis perusahaan, juga NGO, juga beberapa pengolah gitu ya, terhadap bagaimana nikel seharusnya itu ditambang dan diproses. Saya kira itu belum sedetail apa yang diminta oleh Irma ini. Tapi kita tahu arahnya memang akan ada audit terhadap bagaimana perusahaan pertambangan melakukan aktivitas penambangan dan pemrosesan mineralnya. Ini adalah yang paling ketat saya kira sampai sekarang. Dan ngomong-ngomong, Irma akan mengeluarkan standar keduanya itu pada tahun 2024. Kita udah bisa lihat sih sebetulnya input-input atas versi yang pertama, ini versi 2018. Kita bisa cek apa saja yang kayaknya akan berubah gitu, tapi saya lebih suka menunggu versi akhirnya untuk kalau ditampilkan ke teman-teman. Apalagi ESG. Eh, di dalam urusan ESG, SASB itu sangat didengerin. Sustainability Accounting Standard Board ini sudah bikin standar buat industri pertambangan, salah satu di antara 77 sub-industri, dan di metals and mining ini ada 11 dari 26 isu yang dinyatakan relevan. Salah satunya di social capital itu adalah human rights and community relations. Dan kalau teman-teman klik ini dua tautan itu, teman-teman akan bisa langsung lihat di HAM itu apa sih yang diminta untuk dilaporkan. Dan tentu saja yang nggak bisa nggak disebut tanggal 6 Februari kemarin, GRI sudah ngeluarin GRI buat sektor pertambangan. Ini jadi isu khusus, HAM nggak jadi isu khusus, di pertambangan. Tapi coba teman-teman lihat, yang lingkungan tadi sudah dikaitkan dengan HAM oleh ICMM. Tapi juga kemudian lihat local communities, rights of indigenous peoples, land and resource rights, artisanal and small scale mining, security practices, dan seterusnya, child labor, employment practices, kemudian forced labor in modern slavery, dan seterusnya. Itu banyak banget sebetulnya yang terkait dengan isu HAM. Dan kalau teman-teman pengen baca buku-buku HAM di industri ekstraktif, ada beberapa yang migas kayak gitu, tapi yang tambang itu juga dominan. Tahun lalu bahkan yang cobalt red itu teman-teman bisa lihat, itu adalah salah satu buku terbaik menurut Financial Times. Nah, itu menggambarkan bagaimana kerusakan lingkungan, tetapi terutama adalah pelanggaran HAM di pertambangan kobalt di Kongo. Jadi kobalt itu dipakai termasuk di HP kayak gitu, tapi banyak banget dipergunakan tentu saja di transisi ke energi terbarukan, dan kita jadi bisa paham kenapa concern itu sangat kuat. Saya punya punya kesimpulan dan saran buat situasi yang tadi saya gambarkan dari awal hingga sekarang ya. Ada 5, satu kayak gitu ya. Saya kira isu HAM udah jadi fokus perhatian dalam menilai reputasi perusahaan udah lama. Nah, karenanya saya kira nggak bisa nggak ya, pantau seluruh perkembangan isu HAM, perusahaan harus begitu. Terutama yang terkait dengan industri dan lokasinya ya. Industri saya apa sih, lokasi saya di mana, pastikan dipantau itu ya. Juga pastikan seluruh jajaran manajemen paham HAM, lakukan uji tuntas HAM, nggak bisa nggak kayak gitu. Kemudian kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan agar nggak terjadi pelanggaran HAM. Yang kedua,
beragam standar kerangka dan praktik terbaik global terkait HAM sudah tersedia untuk berbagai industri, termasuk industri ekstraktif yang saya sudah tunjukin tadi. Ya kita perlu mempelajarinya dengan seksama, perlu memanfaatkannya untuk membangun kebijakan, prosedur, dan program, memanfaatkannya untuk jadi petunjuk pelaksanaan dan monefnya ya, dan petunjuk untuk melaporkan. Karena sampai sekarang saya kira pelaporan HAM itu masih sangat minim, terutama di industri ekstraktif di Indonesia ya. Yang ketiga, nih isu keamanan dan HAM itu udah jadi yang paling menonjol, terutama di industri ekstraktif ini. Dan ya kalau kayak gitu perusahaan perlu bikin kebijakan dan prosedur khusus buat ya, yang isu keamanan ini, dan itu disandarkan pada voluntary principle on security and human rights. Kemudian pastikan petugas keamanan dapat pelatihan HAM yang komprehensif dan berkala, diulang-ulang terus perlu. Dan kalau pakai aparat keamanan dari negara, ya perlu kerjasama sama otoritas keamanan itu untuk bikin pelatihan HAM untuk mereka yang diterjunkan di perusahaan. Yang keempat, saya lihat perkembangan ESG makin meningkatkan keterpaparan perusahaan ekstraktif atas isu HAM. Ya, saya nggak mau pakai strategi defensif, pastikan aja kayak gitu bahwa ESG ini bisa meningkatkan manajemen risiko HAM, juga sistem insentif buat buat seluruh level manajemen. Yang terakhir, pertambangan atas mineral buat energi transisi energi ini bakal terus meningkat, setidak-tidaknya itu sampai nanti pertengahan abad ini di tahun 2050 ya. Dan karenanya risiko HAM-nya juga meningkat tentu saja. Nah, jadi pastikan perusahaan itu memahami risiko dan peluang HAM-nya, kerjasama dengan investor, dengan bank, dengan masyarakat sipil dan pembeli untuk meningkatkan kinerja HAM. Karena kalau tidak, maka saya kira akan sangat susah perusahaan itu dipercaya, walaupun kebutuhannya tinggi gitu terhadap mineral transisi ini, tapi kalau perusahaan tidak peduli pada HAM, saya kira tekanannya akan menguat pada perusahaan itu, dan kemudian akan ada tekanan harga atau mungkin bahkan kehilangan bisnis. Saya kira begitu. Terima kasih. Belum ada suaranya. Oh iya, belum ada suaranya. Oke, terima kasih Pak Jalal untuk presentasinya, ilmu dan insight baru untuk kita semua. Ini saya persilakan Bapak Ibu untuk apabila ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan oleh Pak Jalal, silakan. Boleh langsung on mic-nya atau raise hand. Izin bertanya. Ya, boleh Pak Irfan, silakan. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Jalal atas Yuk. presentasi yang cukup menarik. Sebenarnya banyak pertanyaan Pak, tapi supaya untuk membatasi kesempatan dengan yang lain juga, saya nanya dua hal aja. Yang pertama tadi muncul di kesimpulan tentang pendidikan dan pelatihan HAM. Setahu saya juga ketika kita menyusun laporan sustainability itu pelatihan dan pendidikan mengenai HAM ini menjadi salah satu topik yang diminta. Nah, pertanyaan saya itu kalau pelatihan dan pendidikan HAM ini itu topiknya apa saja Pak? Yang mungkin bisa diberikan gambaran, karena saya belum pernah menemukan di Indonesia Pak. Jadi mungkin bisa diberikan gambaran apa saja yang dibahas dalam pelatihan tersebut untuk membantu nanti menemukan pelatihan yang dibutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari kelompok rentan yang tadi sempat dibahas, itu disebutkan tentang masyarakat adat. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan masyarakat setempat, Pak, yang tidak tergolong masyarakat adat? Setahu saya kan di industri ekstraktif, itu menjadi salah satu kelompok yang terkena dampak cukup signifikan juga ya. Jadi, apakah ada perbedaan? Pertanyaannya itu, apakah ada perbedaan penilaian HAM untuk masyarakat adat dan masyarakat setempat? Itu saja Pak Jalal, terima kasih. Pertama soal training, makasih banget Bung Irfan. Tadi training. Kalau tadi linknya nanti diklik ya, itu jelas banget sebetulnya apa yang perlu diajarin di pelatihan soal bisnis dan HAM. Kalau lihat bagaimana selama ini training dilakukan, yang pertama tentu saja adalah isinya yang namanya HAM itu apa. Yang kedua, isu-isu
HAM yang terkait sama bisnis apa. Yang ketiga biasanya adalah bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang selama ini terjadi kayak gitu ya. Jadi setelah paham HAM-nya, paham macam-macam isunya, kemudian pelanggaran itu terjadi. Dan kemudian yang keempat biasanya terkait sama due diligence atau uji tuntas itu. Dikasih tahu bagaimana cara melakukan due diligence agar yang ditugaskan untuk melakukan pengecekan atas isu HAM itu beneran bisa melakukannya. Yang kemudian yang juga sangat penting biasanya adalah grievance mechanism. Bagaimana perusahaan menerima pengaduan dan kemudian menyelesaikannya. Dan saya kira yang sekarang makin lama makin penting, saya bayangkan kalau mau ngasih pelatihan bisnis dan HAM, itu adalah standar HAM yang ada di dalam macam-macam ekspektasi investor, ekspektasi bank, ekspektasi pembeli gitu, karena itu semua yang jadi driver yang utama sekarang gitu ya. ESG itu driver penting banget. Nah, pertanyaan yang berikutnya, kenapa cuma disebutin 4 pihak yang disebut sebagai vulnerable groups di dalam dokumen ICMM? Memangnya masyarakat lokal nggak rentan? Oh, diakui masyarakat lokal secara umum itu rentan, tetapi dinyatakan di dalam dokumen tersebut bahwa 4 yang ini perlu banget diperhatikan karena ini adalah komponen dari masyarakat kan sebetulnya. Yang namanya perempuan itu udah separuhnya masyarakat. Anak-anak gitu kalau dimasukin kayak gitu proporsinya gede loh di masyarakat. Tetapi yang dinyatakan di situ adalah bahwa proporsinya gede anak-anak, proporsinya gede perempuan, tetapi kok nggak diurusin dengan sama seriusnya ya. Nah ini karena bias gender dan kemudian bias usia saya kira di banyak misalnya program community development di pertambangan. Jadi ini perlu dapat perhatian ekstra. Kemudian kelompok penyandang disabilitas itu juga ekstra penting karena nggak banyak perusahaan pertambangan punya perhatian terhadap mereka, termasuk di dalam misalnya rekrutmen tenaga kerja juga bagaimana memilih mereka jadi mitra bisnis gitu misalnya itu banyak ditinggalin. Nah, pertanyaan yang terkait dengan apakah kemudian masyarakat adat dengan sumber